Oke, kita mulai ya. Sedikit refresh dari lesson sebelumnya dulu ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini yang premium versus discount. Nah, jadi untuk konten yang hari ini nanti kita coba pelajari kembali ini juga masih termasuk ke bagian dari lanjutan untuk additional confluence factor dari SD zones yang lalu sudah kita pelajari ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah paham tentang market structure story di basic sekali kita sudah belajar market structure, advanced market structure dan sebagainya. Kemudian yang lalu kita juga sudah pelajari untuk confluence factor additional yang pertama supply demand flip. Nah, yang ketiga ini yang hari ini kita akan bahas nih premium versus discount. Nah, jadi sebagai tambahan confluence factor untuk meningkatkan probabilitas dari SD zones yang kita marking di chart nantinya ya. Nah, untuk premium versus discount ini nanti kita bicara apakah pergerakan harga terkini ini berada di area yang high probable, apakah premium area untuk sell atau diskon area untuk buy, atau di fair value, atau yang kita kenal nanti di equilibrium, di sekitar equilibrium point atau middle point antara premium sama diskon area. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, nanti next-nya baru kita akan masuk ke salah satu komponen atau confluence factor tambahan yang cukup signifikan ya, liquidity, yang nanti secara perlahan atau bertahap kita akan breakdown satu persatu sesuai dengan event atau kejadian, apakah liquidity sweep itu terjadi, ada manipulasi likuiditas atau enggak, termasuk juga pembentukan atau pembangunan likuiditas ketika harga misalnya kembali ke area atau point of interest kita. Nah, itu nanti materi selanjutnya. Nah, yang hari ini kita akan bahas, kita fokus di premium versus discount dulu. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke detail, kita mulai dari background dulu nih, atau why is it important. Nah, jadi kenapa kita perlu pahami atau pelajari konsep tentang premium versus discount. Nah, jadi teman-teman bisa baca narasi di depan dulu juga. Nah, pada dasarnya interaksi buyer dan seller, demand dan supply, yang kemudian membentuk pergerakan harga di pasar ya, ini akan senantiasa merupakan akumulasi dari berbagai ekspektasi dan juga kepercayaan. Expectation and belief atas seberapa tinggi atau rendah pergerakan harga terkini. Nah, jadi setiap buyer atau seller ketika mereka masuk ke pasar ya, mereka ini akan senantiasa membawa ekspektasi dan juga kepercayaan. Nah, ada trader atau orang yang beranggapan bahwa pergerakan harga saat ini mungkin bagi mereka sudah terlalu atau sudah cukup tinggi. Nah, makanya di sana mungkin mereka antisipasinya lebih prefer untuk mencari peluang sell atau short. Nah, ada juga trader lain mungkin yang melihat pergerakan harga terkini, ekspektasi atau kepercayaan mereka atas kondisi harga ini sudah cukup rendah. Nah, makanya di sana mereka antisipasi selanjutnya adalah mereka mencari peluang buy atau long untuk mengharapkan harga akan bergerak lebih tinggi. Nah, jadi ini merupakan mekanisme pasar pada umumnya ya. Nah, ketika salah satu sisi lebih dominan di waktu tertentu, inilah yang akan membawa harga untuk bergerak bullish atau bearish. Nah, makanya kenapa ketika kita belajar supply demand, ketika terjadi proses ketidakseimbangan ya, nah itu akan terlihat sisi yang lebih dominan. Nah, jadi teman-teman trader atau orang-orang yang secara akumulasi, ekspektasi dan kepercayaan atas suatu pergerakan harga tersebut, nah suatu ketika ini akan menunjukkan sisi yang lebih dominan. Nah, di sanalah makanya kenapa di kondisi tertentu kita akan melihat pergerakan harga itu dalam pergerakan tren bullish ataupun bearish. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ya, di balik buyer dan seller tersebut ada partisipasi major dari kita sebagai human trader. Nah, termasuk juga automated system yang awalnya dibangun dari hasil pemikiran human trader di belakangnya. Nah, maka secara nature, mekanisme pasar juga mencerminkan perilaku atau pola pikir human trader yang secara nature tentunya sangat didominasi oleh fear dan greed. Nah, jadi konsep ini juga tidak menjadi halangan untuk semua automated system ya, atau IE atau robot trading. Nah, karena pada dasarnya semua automated system itu kan yang bangun berdasarkan hasil pemikiran dari kita sebagai human trader. Nah, jadi otomatis apapun sistemnya, manual trading ataupun automated system, nah akan senantiasa ada faktor fear dan greed-nya. Nah, walaupun mungkin biasanya kalau teman-teman yang fokus di automated system kan salah satu benefit utamanya kan katanya untuk meminimalisasi
faktor psikologi. Nah, padahal secara sistemnya sendiri itu dibangun berdasarkan pemikiran si human trader juga. Jadi logic thinking mereka ketika menuangkan suatu trading system atau trading strategi menjadi automated system. Nah, sebenarnya di sana juga ada sedikit banyak faktor translasi dari fear dan greed yang sudah dituangkan di dalam pertimbangan-pertimbangan dalam trading plan mereka. Nah, walaupun secara eksekusi nanti memang bisa sedikit membantu untuk konsisten atau disiplin dalam eksekusinya ya, karena sudah nggak didominasi oleh faktor pertimbangan yang terlalu banyak. Karena kalau sudah jadi automated system ya otomatis eksekusinya ini lebih to the point. Nah, cuman sekali lagi saya tekankan semua automated system ini juga dasarnya dari pemikiran human trader. Nah, makanya kenapa konsep premium versus discount secara tidak langsung ini juga bisa diterapkan atau terlihat di sistem apapun, apakah manual ataupun automated system. Nah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang ya, karena ada faktor fear dan greed di pasar yang selama ini tidak akan hilang. Nah, makanya ada istilah buy low, sell high. Nah, kenapa? Karena secara nature ketika kita ingin membeli atau buy suatu instrumen, tentunya kita ingin membeli di harga semurah mungkin atau yang nanti yang kita kenal sebagai diskon. Dan sebaliknya ketika kita ingin menjual atau sell suatu instrumen, tentunya kita ingin menjual di harga semahal mungkin atau setinggi mungkin atau yang kita kenal dengan istilah premium. Nah, dengan tujuan utama yang secara mayoritas serupa agar potensi return yang diperoleh tentunya juga bisa lebih besar. Nah, sekali lagi karena ada faktor tadi ya, ada greed juga, ada fear juga. Nah, faktor greed-nya ini yang secara tidak langsung menyebabkan kita secara nature ketika ingin membeli suatu barang atau suatu instrumen, nah kita pengen dapat harga yang sebagus mungkin, which is kalau kita beli, kita pengen dapat harga semurah mungkin. Nah, tujuannya apa? Supaya potensi harga ketika nanti kembali melanjutkan pergerakan naiknya, nah potensi return yang kita bisa peroleh ini potensinya lebih besar. Nah, dan juga sebaliknya ya untuk kondisi sell di premium. Nah, makanya jika kita lihat pergerakan harga di pasar, selamanya tidak akan pernah terjadi atau terlihat harga bergerak ke satu sisi secara terus-menerus. Jadi nggak bakal ada pergerakan naik secara terus-menerus dalam atau turun secara terus-menerus dalam satu garis lurus ya. Akan selalu ada fase impulsif, koreksi, seperti yang teman-teman sudah pelajari di nature theory atau price nature. Nah, tetapi akan senantiasa ada pergerakan koreksi sebagai bagian dari proses rebalance atas ekspektasi dan kepercayaan pelaku pasar tadi. Nah, jadi dari berbagai ekspektasi dan kepercayaan yang dibawa ke pasar atas seberapa tinggi atau rendah pergerakan harga terkini, yang kemudian nanti terlihat ada sisi yang lebih dominan. Nah, kondisi ini akan senantiasa transisi ya. Nah, makanya kenapa yang lalu kita juga belajar istilah rebalance. Jadi ketika suatu ketidakseimbangan itu terjadi di mana fase expansion atau impulsive move ke satu sisi terlihat, kemudian kita lihat di pergerakan harga terkini ada imbalance atau ketidakseimbangan yang terbentuk. Nah, suatu waktu, walaupun kita tidak bisa pastikan waktunya kapan ya, soon or later, cepat atau lambat, harga akan secara otomatis rebalance. Nah, tujuannya apa? Ya, menyeimbangkan antara ekspektasi dan kepercayaan setiap pelaku pasar tadi. Nah, makanya di sini masuk peran penting konsep premium versus discount. Jadi di paragraf terakhir, teman-teman bisa lihat kembali, dengan pemahaman atas human nature, ada faktor fear dan greed, buy low, sell high. Kalau buy semurah mungkin, sell semahal mungkin, dan juga market nature ya, di mana ketika harga expansion ke atas akan ada proses rebalance-nya lagi. Ketika ketidakseimbangan atau imbalance terjadi, suatu waktu akan rebalance kembali. Nah, untuk memposisikan diri di lokasi yang lebih menguntungkan di pasar, di dalam setiap pergerakan harga, kita antisipasinya akan senantiasa masuk ke pasar ketika pergerakan koreksi kemungkinan besar akan berakhir. Nah, ini tetap berdasarkan antisipasi kita atas kemungkinan besar yang akan terjadi ya. Nah, jadi kenapa nanti ke depan kita sering kenal istilah entering at the end of correction. Nah, jadi walaupun nanti ada istilah kita trading pro trend ataupun counter trend, nah dari masing-masing pendekatan, jika kita breakdown nanti tetap kita akan menggunakan pendekatan ini ya. Kita akan senantiasa entering at the end of correction. Artinya kita akan mencoba masuk atau entry posisi di pasar
di mana kemungkinan area yang high probable atas pergerakan harga tersebut kemungkinan besar proses koreksinya akan berakhir. Nah, jadi kita bisa mengikuti pergerakan impulsif selanjutnya atau expecting for another impulse. Nah, jadi secara framework dasar ya, ketika harga expansion up, nah kita akan antisipasi harga rebalance dulu, koreksi atau pullback dulu. Nah, kita antisipasi di mana kemungkinan besar akan mengakhiri proses koreksinya. Nah, di sanalah kita akan antisipasi untuk ambil posisi, misalnya dalam bullish market structure, berarti kita ambil buy ya, atau going long. Nah, untuk ekspektasi kita apa? Ekspektasi bahwa kemungkinan another impulsive leg atau expansion leg ini akan terjadi. Nah, makanya kenapa kita terapkan nanti konsep premium versus discount, ada 50% range-nya. Nah, kita antisipasi di mana kira-kira kemungkinan harga akan berakhir proses koreksinya ya. Nah, untuk bisa masuk di harga sekompetitif mungkin, nah supaya potensi return kita ini juga bisa lebih besar. Nah, di sana ya peranan penting premium versus discount. Nah, jadi makanya kalau teman-teman bisa lihat dua istilah yang sering terdengar ya, buy low sell high sekali lagi, atau yang kita kenal dengan buy at discount, sell at premium. Nah, ini background-nya. Nah, kita masuk ke detailnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke premium versus discount, nah kita bahas sedikit tentang ini ya. Ini salah satu tools yang sudah cukup populer atau seringkali digunakan di dunia trading ya. Apapun instrumennya, teman-teman mungkin yang sudah belajar technical analysis sebelumnya pasti kenal yang namanya Fibonacci retracement. Nah, ini nanti sebenarnya tergantung preferensi ataupun pendekatan masing-masing ya. Tidak ada satu pendekatan pun yang bisa kita katakan paling benar ataupun paling salah. Jadi selamanya nggak ada istilah salah atau benar. Nah, cuman ini kita coba apa ya? Kita coba kupas sedikit kenapa konsep premium discount ini kita konversi dari Fibonacci retracement yang konvensional. Nah, kita bahas detailnya sebagai berikut. Nah, karena nanti untuk tools-nya sendiri untuk menggambarkan premium versus discount, kita akan menggunakan tools Fibonacci retracement yang sudah kita konversi. Jadi kita nggak pergunakan Fibonacci retracement-nya ya, tapi kita konversi nanti template-nya. Nah, kita mulai dulu nih. Nah, jadi ada beberapa, ini merupakan pandangan personal saya juga ya. Nah, jadi teman-teman silakan mungkin yang selama ini sudah menggunakan Fibonacci retracement ya bukan berarti ini langsung dieliminasi begitu saja. Nah, cuma saya mau ngajak teman-teman proses berpikir juga. Nah, kenapa? Karena dulu saya juga sebagai pengguna Fibonacci retracement ini ada beberapa hal-hal yang sering jadi pertanyaan di kepala gitu. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Nah, jadi menurut pandangan personal, Fibonacci retracement ini masih cukup banyak ambiguity-nya atau faktor ambigunya. Nah, kenapa? Karena ini apabila teman-teman sudah sering pergunakan ya, nah ini akan sering ada pertanyaan di kepala kita masing-masing. Nah, kenapa level retracement tertentu terkadang dianggap lebih penting atau lebih dominan dibandingkan yang lain? Nah, jadi kalau teman-teman misalnya sudah tahu yang namanya Fibonacci retracement, nah secara default kan settingan untuk level retracement-nya seperti yang teman-teman bisa lihat di kerangka di depan ya. Jadi ada suatu trading range, nah kita bisa tarik dari titik terendah ke titik tertinggi misalnya. Nah, di sana secara default Fibonacci retracement nanti akan menunjukkan setiap level retracement mulai dari 0 ke 100% atau 0 ke 1. Jadi di antaranya nanti ada level 23,6, ada 38,2, 50%, 61,8, 78,6, dan variasi yang lainnya ya. Nah, ini ketika teman-teman pergunakan, ini nanti akan senantiasa melihat banyak variasi di pergerakan pasar ya. Nah, di satu kondisi kalau misalnya pergerakan trending tersebut cukup kuat atau strong, nah cukup sering harga cuman kembali ke level-level retracement dangkal ya, mungkin ke 23,6 atau ke 38,2 atau mungkin di antaranya aja nih, nggak persis di 23,6 ataupun 38,2 tapi hanya di antaranya saja sebelum harga melanjutkan pergerakan bullish sebelumnya. Nah, di satu kondisi di struktur pasar yang juga bullish, tidak selalu harga cuma pullback atau retrace ke level dangkal tersebut. Bisa saja harga di kondisi tertentu dia retrace atau pullback-nya lebih dalam, bisa ke 50% atau mungkin ke 61,8 yang biasa dikenal sebagai golden ratio di Fibonacci retracement ya, sebelum melanjutkan pergerakan bullish-nya.
Nah, di kondisi yang lain, ini juga bisa harga pullback lebih dalam lagi, mungkin ke 78,6% atau bahkan ke sedikit di bawah level 78,6. Nah, jadi banyak variasinya ya yang terjadi. Nah, yang sering jadi pertanyaan, kenapa kadang harga pullback ke 23,6 bisa kembali melanjutkan intensinya atau ke 38,2, ke 50% atau ke 61,8%. Nah, ini apabila teman-teman gali secara ini ya, secara detailnya ya. Nah, sebenarnya Fibonacci retracement sendiri ini nggak bisa memberikan jawaban yang apa ya, kalau secara logical reason atau technical reason ini nggak dapet gitu loh. Maksudnya secara personal juga saya melihat variasinya terlalu banyak, ambigunya terlalu banyak gitu loh. Nah, apakah misalnya level yang disebut sebagai golden ratio 61,8 ini akan senantiasa lebih baik dibandingkan level-level retracement yang lainnya? Nah, pada kenyataannya ini nggak selamanya seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, bisa saja yang ketika kondisi pergerakan harga yang bullish-nya cukup kuat ya, jadi harga keep breaking higher, keep breaking higher, keep breaking higher tanpa memberikan pullback yang dominan. Nah, cukup sering harga itu cuma bermain-main di level retracement yang dangkal gitu sebelum dia melanjutkan intensinya. Pullback dangkal lagi nggak sampai 50%, nggak sampai 61,8% yang dikenal sebagai golden ratio, tapi tetap lanjut ke atas. Nah, ini yang sering menjadi kendala ketika kita menggunakan Fibonacci retracement secara umum ya. Nah, makanya ini yang nanti kita coba konversi. Nah, makanya di sini ada beberapa pertanyaan yang secara personal selama pengalaman saya menggunakan Fibonacci retracement ini juga, apakah golden ratio ini akan selamanya merupakan fenomena saja yang dipercaya, misalnya golden ratio 61,8 ini akan senantiasa terjadi dan terlihat di pergerakan pasar. Nah, padahal ini pada kenyataannya tidak selalu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, harga bisa aja dia retrace ke level yang lebih tinggi sebelum melanjutkan pergerakannya. Atau sebenarnya ternyata semuanya hanya random behavior. Jadi kita selamanya nggak bakal bisa prediksi atau antisipasi nih kapan dia mantul di 23,6, kapan dia mantul di 38,2 ataupun di level-level lainnya. Apakah selama ini semuanya hanya kebetulan saja yang kemudian ada trader tertentu yang menuangkan waktu untuk melakukan studi lebih lanjut. Nah, which is di mana pola-pola tertentu atau yang seringkali dikenal dengan pola berulang. Nah, ini secara data mungkin terlihat, oh ternyata banyak yang memang secara aktualnya kondisi harga kembali ke golden ratio atau 61,8%. Secara populasi data ini lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, jadi kemungkinan besar kenapa ada istilah-istilah golden ratio, kemungkinan besar karena itu ya. Jadi hanya disebabkan ada trader-trader yang awal pertama kali menemukan Fibonacci retracement, pengujian awal yang dilakukan, nah mereka menemukan data saat itu kebanyakannya saja yang lebih banyak respect di level tertentu gitu. Nah, cuman pada penerapannya sendiri saya percaya ketika teman-teman menggunakan tools ini secara isolated ya atau secara tersendiri, nah nanti bakal banyak menemukan apa pertanyaan di kepala. Kenapa kadang level retracement tertentu ini lebih di-respect dibandingkan yang lain, tapi di satu kondisi yang lain kelihatannya kok hanya random behavior atau hanya kebetulan. Nah, makanya dari konsep koreksi atau pullback ataupun retracement di Fibonacci ini, nah ini kita konversi ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita sudah mempelajari secara detail komponen-komponen di institutional supply dan demand, nah di mana kita mengenal ada yang namanya market structure, kemudian pembentukan supply demand zone, kemudian nanti juga kita belajar liquidity. Nah, apabila teman-teman sudah mendalami secara detail ya, nah ini nanti yang akan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi nih, ketika kita mencoba menerapkan misalnya tools Fibonacci retracement secara terpisah. Nah, ini yang menjadi penyebab dari kombinasi market structure, SD zone, dan liquidity ya. Kenapa terkadang harga bereaksi atau berbalik arah ketika pullback ke level Fibonacci retracement tertentu. Kadang 38,2%, harga pullback ke sana, ternyata mantul. Nah, ternyata jika dilihat secara market structure memang dia bullish, kemudian secara supply demand zone, nah mungkin di sepanjang trading range dari low ke high-nya kita yang terkini ya, di sana mungkin ada banyak supply demand zone nih. Ada yang di level ekstrim, mungkin ada yang
di level golden, kebetulan di golden ratio, mungkin juga ada yang di level 38,2, nah mungkin juga ada di level 23,6. Nah, ketika di satu kondisi harga ternyata dia respect atau pullback ke level 38,2% yang kita sekali lagi nggak tahu ini random behavior atau hanya kebetulan saja. Nah, cuman ketika kita menggunakan 3 komponen utama, misalnya market structure, SD zone, dan liquidity ya. Nah, kemungkinan besar di sana kita bisa menemukan ada reason yang secara technical reason dan juga logical approach ini lebih make sense gitu. Oh, ternyata harga kembali ke level misalnya 38,2% sebelum melanjutkan bullish intention-nya. Karena di sana kebetulan ada unmitigated demand zone di kondisi pasar yang bullish, yang juga mungkin di sana ada imbalance ya. Kemudian juga mungkin sebelum harga kembali ke 38,2%, mungkin dia sempat membentuk ada liquidity pool berupa equal loss di sana. Nah, sebelum harga kembali ke sana, sweep liquidity, mitigasi unmitigated demand yang kebetulan berada di 38,2% sebelum melanjutkan bullish intention. Nah, ini yang nanti jika teman-teman pergunakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya. Nah, ini secara technical reason dan juga dengan pendekatan yang lebih logical atau lebih logis. Nah, teman-teman ini akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang apabila kita hanya menggunakan konvensional Fibonacci retracement gitu. Nah, di sana ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu terjawab karena ketika saya terapkan ini, nah otomatis semua pertanyaan yang dulu selama saya belajar trading, nah ini terjawab dengan sendirinya. Jadi kadang harga bisa kembali ke 38,2 atau ke 61,8 atau bahkan ke titik ekstrim. Nah, jika dilihat secara detailnya memang karena di sana ada area-area likuiditas, apakah itu berupa supply demand zone atau yang dikenal misalnya sebagai bullish atau bearish order block, atau juga mungkin ada imbalance, mungkin ada liquidity ya, yang menyebabkan harga secara teknikal dan juga secara logical kecenderungan untuk kembali ke area tersebut cukup tinggi sebelum dia melanjutkan intensi yang sebelumnya sudah terbangun atau terlihat dari misalnya kita identifikasi market structure-nya adalah bullish. Nah, ini berlaku juga untuk kondisi sebaliknya ya, misalnya bearish market structure. Nah, cuma sekali lagi catatan yang di bawah ini cukup penting ya. Nah, bukan berarti pendekatan yang lain adalah salah ya. Nah, jadi saya bukan berarti bilang selamanya dengan menggunakan Fibonacci retracement ini akan senantiasa salah. Enggak juga ya, karena apabila teman-teman memang uji secara detail, nanti teman-teman bakal memang menemukan mungkin secara dominasi data atau kebanyakan data memang terlihat harga cukup sering respect-nya ke level 61,8% yang diakui sebagai golden ratio misalnya. Nah, tapi dengan catatan kita perlu uji sendiri ya detailnya supaya kita bisa lihat gitu loh secara datanya seperti apa. Nah, cuma sekali lagi ini bukan berarti pendekatan yang lain adalah salah. Ini semua kembali ke preferensi masing-masing tentang pendekatan mana yang lebih make sense secara personal. Nah, which is buat saya personal di Touch Wisdom, saya lebih menggunakan kombinasi ini, market structure, SD zone, dan liquidity. Yang otomatis makanya dari Fibonacci retracement ini kita konversi menjadi konsep premium sama diskon. Nah, supaya pendekatannya bisa lebih teknikal, lebih logis, supaya nanti ke depannya dalam proses eksekusinya kita bisa konsisten ya. Jadi untuk meminimalisasi apa ya, faktor discretion atau pertimbangan yang terlalu banyak gitu, karena mungkin kita dibingungkan dengan kondisi level retracement mana yang lebih penting gitu. Jadi kita fokus ke ini ya, ke komponen-komponennya tadi. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke halaman berikutnya, ada yang teman-teman tanyakan dulu nih? Atau sudah cukup jelas, ada yang bisa respon? Jelas kok. Jelas kok. Jelas ya, lanjut ya. Nah, jadi dari Fibonacci retracement yang konvensional, nah ini akan kita konversi ya. Nah, di sini kita kenal yang namanya atau istilah fair value concept. Nah, jadi di konsep converted Fibonacci retracement atau premium discount yang kita terapkan, ada asumsi dasarnya ya. Jadi tanpa mengedepankan suatu level retracement di atas yang lain, jadi kita selamanya tidak akan mengenal ada istilah golden ratio, ada level retracement yang lebih signifikan dibandingkan level yang lain. Nah, di premium versus discount atau fair value concept yang kita pelajari ini, kita tidak akan mengedepankan suatu level retracement. Nah, kita akan fokus atau lebih fokus kepada pemahaman beberapa komponen utama dalam price action trading, which is yang tadi saya sudah sebutkan, market structure dalam kombinasinya dengan SD zone dan juga likuiditas atau liquidity.
Nah, dikombinasikan dengan pemahaman tentang fair value concept. Nah, artinya harga senantiasa merupakan hasil pertemuan sekali lagi dan juga kesepakatan antara buyer dan seller. Demand dan supply ini selamanya tidak akan berubah ya di instrumen manapun, di pasar manapun, di kondisi apapun. Nah, jadi baik itu di forex, di saham, di cryptocurrency ataupun future commodity, nah semua akan senantiasa merupakan pertemuan dan kesepakatan antara buyer dan seller, demand dan supply. Sekali lagi dengan berbagai ekspektasi dan kepercayaan tentang seberapa tinggi atau rendah kondisi harga terkini. Nah, di mana pergerakan harga secara berkelanjutan akan senantiasa melalui proses transisi ya. Ini sebelumnya kita sudah pelajari juga dari kondisi keseimbangan atau yang kita kenal dengan istilah efisien atau balance ke kondisi ketidakseimbangan atau inefficient atau juga imbalance yang kemudian secara otomatis menjadi bagian dari mekanisme pergerakan pasar atau pergerakan harga itu sendiri, di mana harga akan kembali rebalance. Nah, ketika semua pelaku pasar diasumsikan telah memperoleh harga yang fair menurut ekspektasi dan juga kepercayaan mereka tadi. Nah, makanya di sini konsep premium versus discount kita konversi dari Fibonacci retracement konvensional ya menjadi konsep premium sama discount area atau premium versus discount area. Nah, yang lebih lanjut secara tampilan zona atau region ya atau area ini kita akan bagi ke dalam 3 zona untuk mengakomodasi risk appetite. Jadi untuk mengakomodasi eh, tingkat toleransi resiko dari masing-masing pelaku pasar atau kita sebagai trader. Nah, which is ini saya kategorikan menjadi 3 zona ya. Ada zona agresif, moderate, dan juga konservatif. Nah, secara framework, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi Fibonacci retracement yang konvensional yang tadi dengan berbagai level yang kita nggak tahu itu penemuan pertamanya bagaimana ya, kenapa keluar ada angka 23,6, 38,2 dan sebagainya. Nah, ini kita simplifikasi atau kita sederhanakan menjadi 3 zona, which is kita terapkan konsep fair value concept, which is yang teman-teman sudah pelajari di proses pembentukan SD zone di mana kita kenal ada istilah range dan expansion ya. Nah, di mana di dalam suatu range atau trading range kita bisa tarik area titik tengahnya atau 50% atau 0,5. Nah, itu yang kita sebut sebagai area fair value atau equilibrium point. Nah, kita akan bagi di upper region-nya ini kita bagi 50-50 lagi, which is kita dapat level 25%-nya. Nah, sementara untuk yang di level lower half-nya, nah ini kita bisa tarik garis juga, kita bagi 50%-nya lagi ya. Nah, cuma nanti pada penerapannya ini tidak harus dilakukan, karena nanti secara konsep premium discount sendiri sebenarnya secara zona besarnya, ini kita bisa asumsikan ada 2 area ya, area premium sama diskon. Nah, semua yang berada di area di atas level 50% atau di atas fair value atau equilibrium point, nah itu kita kategorikan sebagai premium area, sementara yang di bawah 50% ini selamanya akan menjadi area diskon. Nah, dari area premium sama diskon ini kita bagi menjadi 3. Nah, which is area yang atau zona yang pertama ini untuk risk appetite buat teman-teman trader yang menggunakan pendekatan agresif di pasar. Nah, artinya ketika misalnya harga bergerak di dalam bullish skenario ya, harga bergerak dalam struktur high, low, higher high, dan higher low. Nah, zona atau premium versus discount, misalnya kita gambarkan dari range low ke range high-nya ya. Nah, apabila teman-teman trader yang memiliki risk appetite cukup agresif, nah mereka akan mencari peluang ketika harga sudah mulai koreksi di kisaran 25% yang pertama dari pergerakan koreksi itu terjadi. Nah, jadi mereka akan lihat misalnya di sana ada area demand zone di dalam bullish skenario ya, mungkin ada imbalance juga di sana. Nah, ketika ini terjadi untuk teman-teman yang memiliki risk appetite agresif, nah bisa saja mereka mencari peluang di sana gitu. Jadi walaupun harga masih di premium area, tapi karena pendekatan dia agresif dan harga sudah mulai pullback kembali ke misalnya demand zone terdekat, ada imbalance, mungkin ada permainan likuiditas di sana juga. Nah, mereka bisa saja mencari peluang buy lebih dulu. Yang kebetulan kalau sekali lagi misalnya kita kembali ke
konsep Fibonacci retracement ya. Kebetulan teman-teman yang menggunakan pendekatan agresif mungkin di sana harga sedang kembali ke level-level retracement yang masih dangkal tadi ke 23,6 atau mungkin 38,2 gitu. Nah, ini region atau area yang pertama ya, yang agresif. Jadi secara premium versus discount tools yang kita akan gunakan nanti sekali lagi Fibonacci retracement ini kita akan convert template-nya menjadi premium versus discount, di mana secara konsep awal ini kita bagi menjadi menjadi 3 area ya. Ada yang agresif itu di atas 25%, yang moderate itu 25-50% retracement. Nah, sementara lebih dari 50% ini pendekatan yang ketiga atau konservatif. Nah, sementara untuk yang di bearish skenario ini kebalikannya saja ya. Jadi ketika harga bergerak dalam sequence lower low, lower high, lower low, nah dari trading range yang terkini bisa kita tarik premium versus discount-nya. Nah, kita tahu level 50%-nya di mana. Nah, artinya di 25% level koreksi atau retracement yang pertama ini akan senantiasa menjadi zona agresif. Nah, bisa saja kita cari peluang di sini untuk pelanjutan bearish yang lebih awal ya. Nah, cuma sekali lagi kembalikan ke risk appetite kita masing-masing. Kalau memang aggressive zone ini menjadi bagian yang teman-teman juga cukup minati karena mungkin secara personal kita tipikal orangnya yang kurang sabaran, nah bisa aja nih pergunakan gitu loh. Nah, cuma sekali lagi saya kembalikan ke masing-masing ya, karena selamanya di pasar ini tidak ada istilah salah atau benar. Nah, cuma ini saya sampaikan bahwa premium versus discount dalam kaitannya dengan fair value concept. Nah, di setiap kondisi pasar yang secara spesifik akan terjadi, nanti teman-teman akan senantiasa menghadapi kondisi-kondisi di mana, loh kenapa kadang di bullish market structure harga kembalinya tidak sampai ke level discount sebelum harga melanjutkan bullish intention-nya. Mungkin yang lalu, di sini ada Andi juga, yang lalu kan Andi sempat ada chat juga nih, kalau kita misalnya mau cari buy, nunggu harga kembali ke diskon, kebanyakan nggak dapatnya. Nah, karena memang di kondisi tertentu, apalagi misalnya trendingnya udah cukup strong ya, tidak selalu harga harus kembali ke fair value gitu. Nah, karena sekali lagi yang namanya pasar ini merupakan pertemuan dan juga kesepakatan buyer dan seller yang membawa ekspektasi dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau secara mayoritas di kondisi bullish market structure yang cukup kuat atau strong, trennya cukup kenceng ya. Nah, kemungkinan besar ekspektasi atau kepercayaan trader di belakangnya ini mereka masih mengantisipasi pergerakan harga yang jauh lebih tinggi dari kondisi harga mungkin yang masih pullback cukup dangkal gitu. Nah, makanya nggak heran bisa aja harga kembali ke zona agresif sebelum melanjutkan bullish intention-nya gitu, atau bearish intention-nya kalau di kondisi pasar yang bearish. Nah, jadi makanya kenapa konsep premium versus diskon sendiri ini teman-teman kalau baca di bawah ya. Nah, ini kalau saya personal di sebagian besar waktu trading dari zona moderate dan konservatif yang menjadi preferensi saya. Jadi most times ketika harga masih pullback ke area atau zona yang agresif ya, which is masih koreksi sekitar 25%. Nah, di sebagian besar waktu ini saya lebih cenderung menunggu sampai harga pullback sedikit lebih dalam, at least ke zona moderate nih, sebelum saya mencari peluang untuk pelanjutan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena secara personal mungkin risk appetite saya memang juga di dua kelas ini, di dua zona ini, moderate dan juga konservatif. Nah, makanya kalau teman-teman ikuti perkembangan forecast yang saya sering share di Trade Wisdom, nah secara personal yang paling sering saya jadikan point of interest yang cukup menarik perhatian saya dari waktu ke waktu, itu ketika harga menunjukkan ada supply demand zone atau point of interest di kisaran dua area koreksi ini, moderate atau konservatif. Nah, bukan berarti teman-teman harus harus pure ngikuti apa yang saya lakukan ya. Nah, ini secara personal risk appetite saya lebih ke sana gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukkan zona yang agresif, tapi mungkin secara proporsi dari semua peluang yang teman-teman ambil, mungkin yang agresif mode-nya ini hanya persentase yang kecil ya, ya boleh-boleh saja gitu. Nah, dengan catatan ya semua evidence-nya dikumpulkan dulu selama di area atau zona agresif tadi cukup banyak confluence factor yang tersedia di pasar. Mungkin di sana ada
imbalance, mungkin ada juga permainan likuiditas sebelum harga kembali ke zona di ke supply zone di zona agresifnya tadi. Nah, ini boleh-boleh saja gitu. Nah, karena pada aktualnya nanti ada beberapa contoh juga yang memang di kondisi tertentu harga kembali ke supply demand zone di area agresif gitu sebelum dia melanjutkan bullish intention atau bearish intention. Nah, jadi saya kembalikan ke masing-masing ya. Nah, cuman di sini nanti kita secara template kita akan sediakan 3 region ini. Nah, supaya dari waktu ke waktu ini teman-teman bisa pergunakan secara konsisten baik di bullish skenario ataupun di bearish skenario. Kira-kira jika teman-teman dikondisikan di situasi ternyata di sana ada beberapa supply zone yang terlihat. Ada yang di ekstrim, ada yang di level sedikit di atas 50%, ada yang di area moderate, ada juga yang di area atau zona agresif. Nah, ini teman-teman bisa kembalikan ke risk appetite masing-masing. Nah, kalau misalnya saya moderate atau konservatif, otomatis kalau misalnya di bearish skenario tadi ada 1, 2, 3, 4 supply zone yang terlihat. Nah, sebagian besar waktu supply zone yang terdekat, which is di agresif area, ini kemungkinan besar saya nggak terlalu minati nih. Yang saya mulai minati itu yang di sini, yang lokasinya di moderate level ataupun di konservatif. Nah, jadi kemungkinan besar supply yang di area agresif ini saya abaikan. Gitu. Nah, cuma sekali lagi kembali ke ini ya, kumpulkan evidence atau confluence factor sebanyak-banyaknya. Nah, selama teman-teman melihat ada alasan yang cukup logis ataupun teknis untuk bisa mengambil peluang lebih dini, jalan aja gitu. Maksudnya sikat aja. Jadi jangan khawatir karena sekali lagi trading juga nggak selamanya pure technical ya. Kita juga kombinasikan dengan risk dan money management. Jadi yang kita fokus ke hasil jangka panjang. Nah ini ya, jadi pesannya di sebagian besar waktu kalau secara personal, trading dari zona moderate dan konservatif ini akan menjadi preferensi saya secara personal. Cuman perlu diingat, konsep premium versus discount ini merupakan additional confluence factor yang sifatnya opsional. Nice to have, but it is not a must. Nah, jadi makanya mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman sering bertanya, apakah harus selalu kita kalau mau buy-nya dari area diskon? Kalau sell harus sell dari premium? Enggak juga gitu. Cuma kalau misalnya kita bisa filter high probable setupnya di area-area tersebut, buy from discount atau sell from premium. Nah, secara hasil jangka panjang, secara probabilitas ini tentunya probabilitas untuk playout-nya lebih besar gitu. Kenapa? Karena ketika harga sudah kembali ke level-level ekstrim tersebut ya, secara tingkat atau level harga pun kita dapat harga yang semurah mungkin di bullish skenario atau setinggi mungkin di bearish skenario ya. Nah, otomatis itu juga bisa menambah potensi return kita, risk to reward kita. Jadi misalnya kalau kita entry buy di sana, stop loss-nya sedikit di area atau zona demand lower time frame yang kita gunakan ya. Nah, dengan target terdekat misalnya di high M15 atau high H4 misalnya. Nah, otomatis ketika harga ini pullback cukup dalam sampai ke area diskon, nah kita sabar menunggu sampai ke area diskon, nah otomatis ini potensi return kita juga kita dapat apanya ya? Kita sabar lebih lama dengan konsekuensi bisa nggak dapat peluangnya, tapi dengan sisi positifnya ketika kita diberikan peluang di sana, nah potensi return kita jauh lebih besar atau jauh lebih baik daripada ketika kita buru-buru misalnya entry di area agresif ataupun moderate. Nah, jadi plus minus ya. Jadi jangan khawatir karena secara hasil jangka panjang ini masing-masing punya kekurangan tapi juga punya sisi kelebihan masing-masing. Nah, jadi yang penting disiplin sama konsisten dalam menjalankan komponen-komponen yang sudah ada, tentunya kembalikan ke risk appetite masing-masing. Apakah agresif, moderate, dan konservatif, atau hanya sebagiannya saja. Misalnya saya di moderate dan konservatif. Oke, nah sebelum saya lanjut, ada yang teman-teman mau tanya nih sampai di sini? Untuk yang fair value concept atau premium versus discount, silakan. Lanjut. Lanjut kok. Lanjut ya. Nah jelas ya, jadi kita nggak pakai Fibonacci retracement yang konvensional, cuma nanti toolsnya kita pergunakan, tapi kita konversi ya menjadi 3 area ini. Agresif, moderate, konservatif. Agresif, moderate, konservatif. Ingat, 50%-nya itu akan senantiasa menjadi equilibrium point atau fair value point
atau midpoint, titik tengahnya. Nah, 25% pertama ini menjadi zona agresif, dan 25% berikutnya atau maksimal ke 50% ini menjadi area moderate. Sementara lebih dari koreksi 50% ini menjadi area konservatif, baik di bullish ataupun bearish skenario. Oke, nah nanti step by step-nya kita bahas di sini. Nah, jadi cara penggunaannya atau how to implement premium versus discount ini saya coba buatkan step by step-nya ya, supaya nanti dalam penerapannya teman-teman bisa konsisten aja. Nah, saya bagi menjadi 5 step ya, atau 5 langkah legend-nya di sini. Untuk garis solid dengan ketebalan tertinggi, ini warna putih, ini untuk high time frame price action. Untuk yang solid line lebih tipis dengan warna biru, ini untuk lower time frame price action. Ini saya nggak bedakan time frame-nya apakah H4, M15, M5 atau M1 dulu ya. Tapi kita cuman compare antara higher time frame dan juga lower time frame. Kemudian untuk bullet icon yang warna abu-abu besar, ini untuk higher time frame structure, swing point high time frame, sementara yang biru ini untuk yang lower time frame structure. Nah, kita mulai untuk yang step pertama. Jadi ketika teman-teman mau menggambarkan premium versus discount tools di chart masing-masing ya. Nah, step yang satu adalah identifikasi trading range terkini. Nah, ingat yang namanya trading range ini sifatnya spesifik ke time frame yang kita lihat. Jadi jangan bingung ya, jangan kecampur-campur, fokus di time frame yang kita lihat. Tapi pada penerapannya, kalau kita sudah masuk ke multi time frame analysis, nanti kita bisa kombinasikan gitu. Jadi walaupun di H4 kita tahu premium versus discount levelnya di mana, di M15 juga akan punya premium versus discount areanya sendiri. Nah, ketika kita kombinasikan, nanti kita bisa lihat area mana sih yang secara H4 maupun M15 itu cukup high probable bagi kita untuk cari peluang buy atau sebaliknya cari peluang sell. Nah, itu kita bisa kombinasikan. Nah, cuma ingat untuk step yang pertama dulu ketika kita identifikasi trading range, ingat sifatnya ada time frame spesifik. Jadi mulai di time frame yang kita lihat pertama kali. Jadi misalnya H4, ya kita fokus di H4 dulu. Nah, trading range terkini ini apa? Nah, makanya kenapa kita sudah belajar ada market structure, ada advanced market structure, ada major atau external structure, ada internal structure yang kita bagi dua kemarin ya, ada minor sama substructure. Nah, untuk menggambarkan premium versus discount, ini kita prioritaskan untuk trading range yang terbentuk dari external structure-nya. Nah, walaupun pada prakteknya kita bisa saja terapkan untuk yang internal structure sendiri ya. Nah, cuma supaya nanti penerapannya nih teman-teman nggak terlalu kompleks, nah kita bisa mulai dari yang external structure dulu atau major structure. Nah, makanya di sini peran penting kembali kenapa kita pergunakan pendekatan yang objektif. Ada 4 counter trend candle pullback sebagai rule dasar kita untuk menentukan major atau external structure kita. Nah, salah satu tujuannya adalah supaya penerapan premium versus discount ini kita bisa konsisten gitu. Nah, jadi misalnya ya, ini asumsikan saja ini higher time frame-nya misalnya H4. Nah, di H4 ketika kita lihat suatu pergerakan, harga bergerak naik, kemudian pullback, ada memenuhi 4 counter trend candle kita, di mana di sana kita sudah bisa identifikasi ada high, kemudian harga pullback, membentuk low, kemudian break higher atau break of structure, struktur eksternal atau major structure kita ya. Nah, artinya step 1 di sana kita bisa mulai terapkan. Kita identifikasi di mana range low-nya sampai ketika harga mulai pullback. Nah, sini kata kuncinya ya. Nah, mulai pullback. Nah, kenapa ketika nanti pada saat penerapannya di pasar seperti yang biasanya saya forecast ya. Nah, jadi ketika sejak harga sudah mengkonfirmasi ada struktur eksternal high di sana yang dikonfirmasi dengan 4 counter trend pullback. Nah, sejak high tersebut di break, ada candle misalnya udah close di atas high sebelumnya ya. Nah, kita sudah mulai boleh proyeksikan premium versus discount areanya, kita sudah mulai boleh proyeksikan, tapi dengan mindset bahwa high-nya ini belum benar-benar terkonfirmasi. Kenapa? Karena eksternal atau major high yang terbaru ini akan benar-benar terkonfirmasi ketika harga sudah benar-benar menunjukkan ada formasi 4 counter trend candle pullback lagi. Nah, which is di sana kita kunci. Nanti sebagai range low-nya di bawah, range high-nya di atas. Nah, cuman sekali lagi pada penerapannya, kita tidak harus menunggu sampai
4 counter trend candle ini terbentuk ya. Nah, jadi sejak ketika harga masih masih impulsif upturn, nah mungkin teman-teman mulai melihat harga mulai pullback ya, ada satu candle yang tidak break higher. Nah, di sana kita sudah boleh mulai proyeksikan, berarti range low-nya di sana, kemungkinan range high-nya di sana. Nah, dengan catatan ini kita masih bisa adjust ya, bisa adjust lebih tinggi, bisa adjust lebih tinggi. Nah, kita ikuti sampai kita kunci ketika harga sudah pullback minimal 4 counter trend candle. Nah, makanya step 1 di sini ya, kita identifikasi range low-nya di mana, range high-nya di mana. Nah, ketika step 1 ini kita sudah identifikasi, walaupun nanti sifatnya tadi sekali lagi masih proyeksi ya, sampai kita ketemu di suatu titik harga benar-benar sudah pullback memenuhi 4 city rule kita. Nah, di sana kita kunci premium versus discount-nya. Nah, langkah yang kedua atau step kedua, kita bisa mulai tarik premium versus discount tool searah bias terkini. Nah, ini kita gunakan converted Fibonacci retracement tool. Nah, jadi ketika kita sudah tahu arahnya adalah bullish, range low sama range high-nya sudah ketemu, nah kita bisa tarik dari titik terendah ke atas, ke titik tertinggi. Nah, itu step 2. Jadi kita tarik Fibonacci retracement-nya dari titik range low ke range high. Artinya dengan pendekatan yang sama, kalau misalnya harga di bearish market structure ya, ketika harga sudah membentuk lower high, harga sedang impulsif down ke bawah, nah ketika dia mulai pullback, ataupun sudah terkonfirmasi dengan 4 counter trend candle pullback, nah ini kita bisa gambarkan kita gambarkan premium versus discount areanya ke arah bawah, karena secara struktur dia bearish market structure. Nah, jadi range high-nya di sana, range low-nya di sana untuk step 1, untuk step keduanya ya kita tarik dari range high ke arah bias terkininya, which is ke bawah ya, dari range high ke range low. Nah, itu step yang kedua. Nah, step yang ketiga, nah baru kita kembalikan ke pendekatan sesuai dengan risk appetite masing-masing. Nah, makanya nanti kalau saya udah sharing video untuk save template premium versus discount-nya ya, nah nanti ke depan teman-teman hanya akan lihat ada 3 area nih yang saya highlight. Nah, di contoh ini saya masih masukkan 4 region ya. Nah, cuman di template yang saya sudah save ini saya hilangkan. Kenapa? Karena semua di bawah 50% ini sudah area yang lebih high probable dibandingkan 2 area yang di atas gitu. Nah, jadi kita akan fokus ke 3 area saja. Nah, di step 3 nih teman-teman tinggal tentukan sesuai dengan risk appetite. Kalau misalnya teman-teman seperti saya ya, pendekatannya lebih moderate atau konservatif. Nah, jadi ketika premium versus discount tool-nya sudah kita gambarkan, kita sudah tahu areanya di mana. Nah, which is kalau saya yang jadi perhatian berarti area moderate sampai ke area konservatif. Nah, jadi ketika di sepanjang range low dan range high tadi bakal banyak ada demand zone, ada demand zone, demand zone, ada demand zone. Nah, sesuai dengan risk appetite saya akan fokuskan minimal area perhatian saya kalau saya moderate sama konservatif ya berarti semua zona yang berada di moderate dan juga konservatif. Berarti yang ini, dan juga yang ekstrim. Nah, cuman kalau contoh yang di depan, ini saya ambil contoh untuk yang pendekatan konservatif saja. Nah, kalau risk appetite-nya lebih ke konservatif, artinya fokusnya adalah step 3 kita fokuskan hanya di zona-zona yang berada di bawah 50% retracement. Jadi untuk yang 2 zona atau demand yang di atas, di moderate ataupun agresif. Nah, ini hanya dijadikan area perhatian untuk kemungkinan mencari peluang counter trend atau sell to buy ketika zona-zona tersebut berhasil ditembus oleh harga dengan impulsif gitu. Nah, jadi sambil nunggu harga kembali ke area atau zona di bagian konservatif yang menjadi point of interest kita untuk cari peluang buy atau long. Nah, ketika zona-zona di area yang kita tidak minati itu ditembus, nah itu menjadi konfirmasi pertama kita untuk mencari peluang misalnya sell to buy atau counter trend dulu gitu. Sampai harga kembali ke zona-zona yang menjadi perhatian utama kita. Itu ya. Jadi saya kembalikan ke masing-masing. Nah, secara nature, probabilitas mana yang lebih tinggi untuk layout dengan lebih baik ya nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, itu ya, itu step ketiga. Nah, untuk yang step keempat, nah
rencanakan antisipasi pergerakan harga. Nah, ini lebih penting ya. Jadi premium versus diskon sekali lagi ini hanya alat bantu atau additional confluence factor. Nah, yang penting kita paham atau mengerti atas antisipasi pergerakan harga yang kita cari atau kita anticipate gitu. Nah, jadi apakah kita antisipasinya di bullish market structure berarti kita pengennya buy at discount. Artinya kalau harga masih di area premium kita lebih prefer cari peluang sell dulu sambil menunggu harga kembali ke diskon. Nah, jadi kalau kembali ke diskon artinya kita mencari peluang pro trend. Kalau harga masih di area premium, kita lebih prefer cari counter trend. Nah, jadi ya ini lebih penting ya. Jadi sesuaikan antisipasi pergerakan harganya. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi harga ini di bullish market structure ya, harga sudah break higher dengan impulsif dan meninggalkan banyak imbalance dan juga demand zone mungkin di bawah yang secara clear terlihat dan bisa menjadi alasan harga untuk pullback lebih dalam. Nah, ketika harga dia masih berada di atas, nah karena kita antisipasinya adalah saya pengen buy at discount. Ini ketika saya antisipasi untuk cari peluang pro trend. Ada dua area perhatian di conservative zone, di decisional demand ataupun di extreme demand misalnya. Nah, sambil menunggu harga kembali ke area perhatian untuk cari buy atau long at discount tadi, nah perhatian terkini saya alihkan untuk cari ada nggak evidence harga di mana kemungkinan harga akan pullback lebih dalam dulu. Nah, jika ada, nah itu kita manfaatkan dulu peluangnya gitu. Jadi daripada kita hanya menunggu harga untuk kembali ke sana, siapa tahu ternyata dalam kondisi ini harga kembalinya dia hanya sampai ke area atau ke zona demand di moderate sebelum melanjutkan bullish intention-nya. Nah, jadi supaya kita tidak kehilangan peluang karena menunggu terlalu lama yang secara probabilitas masih ada kemungkinan harga tidak kembali ke sana ya. Nah, kita manfaatkan peluang yang tersedia dulu selama misalnya ada uh, intensi harga untuk pullback lebih dalam, misalnya terlihat di time frame yang lebih kecil, misalnya di H4 kita bullish, terus di M15-nya dia sudah shifting bearish, ada momentum, ada supply zone di sana. Nah, kita terapkan step yang sama juga dari step 1 sampai ke 5 juga kita bisa terapkan di M15 gitu. Nah, jadi misalnya ketika di M15 dia sudah shifting bearish ya, apalagi sudah 2 kali break of structure, terlihat di M15 misalnya harga sudah membentuk lower high dan lower low atau bearish market structure, ada momentum terkini, ada supply zone terkini. Nah, di M15 kita nanti juga bisa terapkan mulai dari step 1, misalnya identifikasi trading range terkini. Nah, M15 trading range-nya misalnya dari high ke low. Step 2, tarik premium versus diskon di M15 ya. Nah, di M15 kita tarik dari high, tarik ke low. Kita dapatkan level retracement-nya, 50%-nya di sana, 25% atau agresif areanya di sana, moderate-nya di sini, konservatifnya di sini. Nah, artinya kita tahu ini secara kombinasi time frame ya, harga secara higher time frame dia masih misalnya di sini berada di kisaran masih di premium area di antara zona agresif dan juga moderate ya. Kemudian kita antisipasi untuk mencari peluang buy atau pro trend dari zona di conservative retracement atau di area discount. Nah, sambil menunggu harga kembali ke sana. Nah, ketika harga ini dia pullback misalnya ke supply zone di M15 yang berada di premium areanya M15 yang sekaligus juga berada di premium areanya H4 atau higher time frame kita. Nah, otomatis ini akan memberikan additional confluence factor atau meningkatkan probabilitas kita untuk mencari peluang counter trend dulu gitu. Kenapa? Karena secara technical, secara logik ini make sense. Artinya kita masih memposisikan diri untuk cari peluang sell di harga yang masih tergolong cukup tinggi sambil kita menunggu nanti harga pullback misalnya lebih dalam ke area-area discount gitu. Nah, ini ya, ini nanti slide berikutnya kita bahas yang multi time frame implementation-nya. Nah, cuman kalau saya kembalikan ke cara implementasinya, ini teman-teman bisa lakukan di semua time frame yang kita lihat. Nah, jadi sampai ke step 4 tadi, rencanakan antisipasinya. Nah, step yang kelima, makanya di sini teman-teman bisa terapkan dan ulangi seperlunya di time frame yang digunakan di H4, di M15, di M5 ataupun di M1. Nah, tentunya ada catatan di sini kita bisa eksekusi dalam kombinasinya dengan
pemahaman kita atas fractal nature. Jadi apa yang terjadi di higher time frame ini juga kita bisa terapkan di time frame lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke multi time frame framework, ada pertanyaan nih teman-teman. Sebelum nanti terakhir kita coba lihat walkthrough di chart. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin selama ini yang pernah lihat di kondisi pergerakan harga sebenarnya ada sering pertanyaan mungkin di kepala, oh ini sebenarnya gimana sih premium versus discount-nya gitu. Dan ada yang chat. Kadang ditembus semua areanya. Ya banyak kondisi sih. Makanya evidence-nya kita kumpulkan. Nah, sekali lagi trading senantiasa berhubungan sama probabilitas ya selama resiko kita sudah batasi, evidence atau alasan-alasannya kita sudah kumpulkan untuk membantu dalam mengambil keputusan apakah kita entry posisi di sana atau enggak, ya kita jalankan secara disiplin gitu. Jadi kalau bicara kadang zona ini ditembus, kadang enggak, kita nggak bisa ini juga ya, maksudnya nggak bisa lihat kasus per kasus gitu, mesti lihat hasil jangka panjangnya sih. Lanjut ya. Nah, nanti terakhir kita baru coba walkthrough di chart sama studi kasus beberapa ya. Nah, ini jadi untuk yang framework yang terakhir ini saya sampaikan atau tunjukkan skema dalam penerapan multi time frame praktisnya ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah jalankan di kondisi live chart yang sebenarnya, nah ketika kita sudah lakukan top down analisis dari time frame tertinggi yang kita gunakan misalnya H4, kemudian ke MTF kita atau M15 sampai sebelum kita cari peluang di lower time frame di M1 atau M5 ya. Nah, ini kita bisa terapkan konsep premium versus discount gitu. Nah, jadi kita mulai dulu. Ini legendnya teman-teman bisa baca di depan ya. Untuk garis solid paling tebal warna putih ini HTF atau H4, yang biru M15, yang orange ini yang lower time frame atau M1 misalnya. Kemudian untuk yang bullet icon warna abu-abu besar ini untuk higher time frame external structure atau swing structure. Yang biru ini middle time frame-nya, yang orange ini lower time frame-nya. Kita mulai ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai dari H4 nih, harga bergerak dalam bullish market structure, ada high di sana, 4 counter trend candle pullback, low-nya terkonfirmasi, harga break higher, ada breakout structure, dengan impulsif sampai ketika misalnya harga mulai pullback ya, nah, kita bisa mulai proyeksikan area diskon premiumnya di mana, which is 50%-nya di sana, above 50% ini berarti area premium, below 50% berarti ini area diskon. Nah, beserta tadi area sesuai dengan risk appetite-nya 25% higher itu yang agresif, kemudian sebelum 50% itu yang moderate ya. Nah, sisanya ini yang konservatif. Nah, cuma di sini saya simplifikasi, kita cuma lihat equilibrium point atau middle point-nya aja untuk menyederhanakan framework. Nah, intinya dari kacamata higher time frame, misalnya harga berada di atas ya. Nah, artinya saat itu kita lihat pergerakan harga sudah cukup tinggi, kita bisa tarik atau proyeksikan, oke, area diskon ini di bawah, artinya harga sekarang masih berada di area premium. Nah, sekarang ketika kita tahu di higher time frame harga sedang berada masih impulsif ke atas ya, kita masih proyeksikan nih. Nah, bukan berarti ketika harga berada di atas ini kita buta-butaan langsung cari sell atau cari short. Nah, walaupun memang secara konsep kalau kita kembali ke premium versus discount dan juga antisipasi pergerakan harga ya, memang secara nature ketika kita ingin beli atau buy suatu instrumen, tentunya buy semurah mungkin dari discount zone ini akan lebih favorable atau lebih menguntungkan. Atau sebaliknya, kita sell dari premium zone ini akan lebih favorable atau lebih menguntungkan. Nah, cuman bukan berarti premium versus discount ini langsung kita pergunakan secara buta-butaan ya. Pokoknya saya pengen kalau harga lagi bullish, apalagi harga lagi bullish nih, trending bullishnya kuat banget. Harga udah impulsif ke atas nih, kayaknya udah ketinggian nih. Pokoknya saya pengen sell. Kenapa? Karena alasan utama saya harga ini sudah cukup tinggi dan kalau saya proyeksikan ini harga berada di premium zone. Nah, jadinya cepet-cepetan, buta-butaan udah pokoknya saya cari sell dulu nih. Nah, jangan kayak gitu juga ya. Karena sekali lagi premium versus discount ini alat bantu nih. Alat bantu yang kita bisa tambahkan, tapi ingat
komponen-komponen utama yang kita sudah pelajari, market structure-nya gimana, terus supply demand zone-nya di mana, kemudian nanti juga belajar likuiditas, ada penambah confluence factor-nya di mana. Nah, sebelum premium versus diskon ini kita pergunakan untuk menambah confluence factor ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata harga sudah bergerak cukup tinggi ya, di sana kita proyeksikan premium versus diskonnya di mana, 50%-nya di mana. Nah, ketika harga memang berada atau kembali ke zona-zona yang menjadi perhatian kita atas kemungkinan selling pressure atau kemungkinan peluang short term sell atau short yang akan terjadi. Nah, ini boleh kita kombinasikan gitu. Jadi kalau misalnya di H4 di sana ada unmitigated H4 supply yang di price action sebelumnya ternyata di sana masih tersisa cukup besar area imbalance yang belum termitigasi nih. Nah, jadi ketika di kondisi market structure yang terkini memang H4-nya dia masih bullish, kemudian dia juga bullishnya cukup kuat, tapi ternyata harga sudah kembali rebalance ke area unmitigated demand zone dari price action yang masa lalu. Nah, kita mulai cari peluang sell di sana ini lebih make sense gitu loh. Karena apa? Karena secara logik, secara technical reason kita punya evidence-nya. Harga kembali ke zona yang memang secara high probable ini kemungkinan selling pressure akan masuk. Nah, kita kombinasikan dengan bantuan yang tadi premium versus discount. Artinya, oke, ini harga memang dia barusan impulsive up nih. Harga udah cukup tinggi, kita nunggu pengen cari peluang buy di area-area yang high probable untuk buy, which is di discount ataupun mungkin di moderate ya. Nah, artinya di sana kita valid nih. Oke, berarti cari sell dulu nih. Tapi sell-nya pun bukan berarti kita langsung buka pasang posisi sell, stop loss di atas, langsung ngarepin targetnya pasti harga kembali ke diskon misalnya. Nggak gitu juga. Nah, ini kita masih bicara reason apakah peluang sell atau short itu masuk akal atau enggak, make sense atau enggak. Belum masuk ke cari entry triggernya gitu loh. Nah, jadi bukan berarti ini langsung buta-butaan juga gitu. Nah, cuma at least secara gambaran kita sudah dapatkan berbagai confluence factor-nya. Harga kembali ke harga kembali ke unmitigated supply zone ya. Kalau tadi saya ada salah sebut, harga kembali ke unmitigated supply zone. Kemudian harga baru terkini dalam bullish market structure tapi sudah cukup impulsif ke atas sehingga di bawah menyisakan banyak imbalance zone dan juga unmitigated demand yang belum termitigasi. Artinya harga sekarang berada di titik yang tertinggi yang kemungkinan besar ini adalah premium zone-nya. Nah, jadi kita cari peluang sell di sana ini secara reason atau secara technical reason ini valid gitu atau make sense. Nah, di sana kita pergunakan ya. Nah, beda cerita nanti kalau misalnya gini ya, beda cerita kalau misalnya kalau saya hapus dulu nih. Nah, jadi ini banyak kondisi nih. Nah, kalau misalnya ternyata memang di atas ada unmitigated supply zone misalnya dari higher time frame ya. Nah, tapi kondisi market structure yang terkini misalnya dia high, lo memang bullish nih, tapi bullish ini korektif sekali nih, korektif. Nah, jangan lupa ya, komponen-komponen yang sebelumnya kita sudah pelajari jangan dibuang gitu loh. Karena hanya karena kita mempelajari konsep yang baru, bukan berarti komponen yang sebelumnya ini kita abaikan. Nah, ketika misalnya harga bergerak memang dia masih bullish, tapi ternyata korektif nih. Break higher, ternyata tutupnya weak. Nggak berhasil break dengan meyakinkan. Nggak berhasil break dengan candle. Nah, kemudian dia melanjutkan bullish structure-nya, mencoba break higher lagi, tapi ternyata ditutup dengan weak lagi. Nah, apalagi kalau misalnya ini ya, apalagi kalau misalnya ketika harga bergerak korektif ke atas, ini price action di sini semuanya efisien nih. Artinya sudah tidak terlihat ada demand zone, sudah tidak terlihat ada imbalance zone. Nah, bukan berarti walaupun harga secara korektif dia terlihat kayaknya nggak kuat nih untuk melanjutkan bergerak naik. Nah, walaupun mungkin secara structure kita bisa terapkan ya, oh di sana low yang terkini, high-nya di atas nih. Artinya harga nih memang di premium zone. Berarti area bagus untuk sell. Harga kembali ke supply zone juga. Nah, cuma sekali lagi kita cari evidence-nya ada nggak yang menunjukkan harga bakal balik arah nih. Nah, kalau yang kayak tadi kan jelas nih ada demand zone dan juga banyak imbalance yang belum termitigasi. Jadi kemungkinan besar harga pullback dulu. Ini cukup tinggi gitu kemungkinannya. Nah, tapi kalau dia misalnya kembalinya dengan korektif, walaupun mungkin di sana sudah berkali-kali ngambil likuiditas ya, memang antisipasi kita di sana kita lihat ada pelemahan harga,
kemungkinan besar harga akan shifting bearish nih. Nah, walaupun pada kenyataannya ini tidak harus terjadi nih. Nah, kenapa? Karena harga bisa saja dia berlanjut bergerak korektif selama yang dia mau nih. Sampai bahkan mungkin suatu level supply demand zone ini juga ditembus gitu. Walaupun mungkin secara nature dia bergeraknya korektif gitu. Nah, makanya semua komponen yang kita pelajari nanti kita pergunakan dalam kaitannya untuk mencari evidence ya, mencari bukti sebelum kita mengambil suatu posisi gitu. Kita boleh aja antisipasi suatu peluang, boleh saja ukur di mana kondisi harga terkini apakah di diskon ataupun di premium. Nah, jangan lupa kita kombinasikan dengan market structure, nature theory, supply dimension dan lain-lain. Gitu. Bentar ada yang cek. Evidence untuk kontra trendnya tunggu di higher time frame atau middle time frame. Kalau evidence di lower time frame sering ketipu biasanya. Nah ini kalau misalnya kita kembali ke kombinasi time frame yang kita pergunakan di Trade Wisdom ya. Jadi kan kita ada 3 time frame ya. Nah ingat fungsi untuk H4 atau higher time frame itu kalau teman-teman kembali ke topik yang multi time frame analysis ya. Nah higher time frame itu sebenarnya kita pergunakan untuk melihat gambaran besar bias besarnya seperti apa, bullish atau bearish, kemudian area-area perhatian di higher time frame yang kemungkinan jadi tujuan pergerakan harga di middle time frame yang selanjutnya. Tapi untuk keputusan trading atau mencari peluangnya sendiri, itu nanti kita lebih banyak fokusnya di middle time frame. Nah, jadi walaupun misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya saya hapus dulu, counter trend. Misal dari kacamata H4 dia bullish nih, bullishnya strong banget nih. Dia impulsif dengan momentum, imbalance zone-nya gede banget, mungkin di bawah cuma ada satu dimension H4 yang secara clean terlihat misalnya. Nah, ini kan masih bullish banget ya. Nah, untuk cari peluang counter trend dari kacamata atau perspektifnya H4, berarti kita cari evidence-nya dulu. Yang pertama, ada nggak area yang high probable untuk harga kemungkinan selling pressure akan masuk. Ya, karena kita tahu nih H4-nya dia masih bullish ya. Nah, kita pengen cari peluang counter trend, kemungkinan counter trend. Walaupun tidak selalu area yang di mana harga berada saat ini nggak bakal ditembus gitu. Kalau harga bergeraknya sangat bullishnya sangat kuat ya bisa aja tuh ditembus gitu. Mungkin dia kembali ke area supply yang lebih tinggi bisa aja gitu. Nah, makanya kita cari evidence-nya. Nah, jadi evidence yang pertama adalah satu, oke, harga kembali ke unmitigated supply zone dari higher time frame. Nah, yang kedua, kita cari tradable point of interest-nya, which is kita zoom in ke misalnya M15. Artinya, yang mengkonfirmasi antisipasi kita bahwa kemungkinan secara perspektif H4 ini kemungkinan dia akan counter trend atau mulai pullback dari unmitigated supply zone-nya H4 tadi. Nah, kita nunggu sampai M15 mungkin dia shifting bearish dulu. Nah, ketika M15 dia shifting bearish, apalagi ini memenuhi kriteria high probable SD zone kita ya. Artinya dia break structure, kemudian dengan impulsif atau momentum ada imbalance, kemudian supply zone-nya di mana. Nah, artinya sejak saat itu kita dapatkan dua evidence dasar yang sebenarnya sudah cukup kita jadikan untuk point of interest di M15 untuk cari peluang counter trend dari perspektif bullish structure-nya H4 yang masih bullish gitu. Nah, gitu Dik. Jadi kita lihat perspektifnya dulu. Kalau misalnya bullish-nya itu dia di higher time frame atau H4, kita cari area perhatian dari higher time frame-nya di mana yang kemungkinan selling pressure bakal masuk. Nah, evidence tambahan yang membantu kita untuk mulai cari peluang counter trend sell-nya minimal M15 ini sudah ada tanda-tanda dia untuk intensi bearish, which is at least bearish shift-nya sudah terlihat, atau mungkin lebih baik lagi bearish trend di M15 ini sudah terjadi gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi ya udah kita ngambil sell dulu nih, sell dari supply zone M15. Tapi kita tahu H4 lihat ya, selama H4 dia masih di supply zone, kita keep selling dari supply zone di M15 ini masih high probable nih. Nah, tapi ketika harga di H4 dia sudah mulai masuk ke area diskon, nah ini kita mesti apa ya? Mesti sedikit lebih aware. Artinya walaupun di M15 kelihatan momentum bearish-nya masih oke, misalnya saya hapus dulu ya sedikit. Nah, kalau misalnya di M15 dia momentum bearish-nya masih oke nih. Nah, tapi ketika harga sudah mulai memasuki area diskonnya bullish structure H4, nah ini kita sudah bisa lebih aware. Artinya
mulai waspada akan kemungkinan bisa saja walaupun M15 dia kelihatan bearish structure-nya masih kuat nih, kemudian misalnya aja ya ada supply zone di sana. Nah, tapi karena secara bias higher time frame dia masih bullish, dia sudah kembali ke area discount. Nah, bukan berarti harga ini nggak bakal bisa menembus semua supply zone di M15 gitu. Nah, karena kita tahu secara gambaran atau big picture-nya H4 masih bullish dan harga sudah kembali ke area diskon. Apalagi misalnya dia kembali ke diskonnya juga sudah masuk ke ini apa demand zone-nya higher time frame gitu. Nah, artinya di sana kita udah bisa lebih aware gitu. Nah, makanya di sini salah satu tambahan peranan premium versus discount ketika kita terapkan di multi time frame ya. Nah, ini bisa membantu kita untuk melakukan planning jauh lebih awal sebelum kondisi pergerakan price action itu terjadi gitu. Nah, jadi kita tahu nih lokasi harga sekarang nih beradanya di mana. Kalau dia masih di premium zone-nya higher time frame, kemudian di middle time frame-nya dia mulai shifting bearish, nah kita boleh tuh cari peluang sell sampai mungkin masuk ke area diskon atau ke demand-demand-nya higher time frame supaya kita lebih waspada gitu. Oke ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, jadi misalnya H4 kita udah tahu nih ada low di sana, high di sana, premium diskonnya di mana, 50%-nya di mana. Nah, kemudian ketika harga misalnya ada evidence dia kembali ke unmitigated supply zone dari high time frame, kemudian ketika kita zoom ke middle time frame ternyata bearish shifting-nya sudah mulai terjadi nih. Nah, di sana di M15 atau MTF kita juga bisa terapkan hal yang sama. Kita terapkan premium versus diskonnya dari low sama high M15 yang terkini. Nah, kita tahu 50%-nya di mana, premiumnya di mana, diskonnya di mana. Nah, itu ya. Nah, jadi M15 kita juga bisa gambarkan premium versus diskonnya di mana dengan catatan premium versus diskon secara H4 atau high time frame kita juga sudah paham di mana lokasi harga terkini. Nah, jadi makanya di sini jika teman-teman kombinasikan ya, misalnya antara high time frame dan middle time frame sendiri, ini ada catatan nih. Nah, middle time frame premium zone, which is di sini di atas 50%-nya ya, dari trading range M15 yang terkini ya. Artinya ini premium area. Middle time frame premium zone yang berada di higher time frame premium zone, ketika kita mencari peluang sell di middle time frame tadi, nah artinya itu masih tergolong sebagai high probable middle time frame sell. Tapi ingat, konteksnya adalah masih counter trend terhadap bias higher time frame yang masih bullish gitu. Nah, cuman secara konsep fair value atau premium versus discount, kondisi ini tergolong sebagai peluang yang cukup high probable. Artinya, kita dapat dua konfirmasi. Harga berada di premium zone-nya higher time frame, sekaligus berada di premium zone-nya middle time frame. Nah, makanya kalau kondisi ini kita dapatkan ya, ada supply zone yang berada di sana, misalnya di M15. Nah, kita cari sell di situ, ataupun yang lebih tinggi, ini masih high probable. Secara technical reason, secara logical reason yang masih valid banget, atau masih make sense banget untuk kita cari peluang counter trend sell. Nah, cuma dengan catatan, ingat, itu konteksnya masih counter trend ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya sewaktu-waktu bullish bias yang di high time frame atau H4 itu mengambil alih seketika gitu. Nah, di sini peran penting sekali lagi risk management. Jadi walaupun misalnya di M15 kita sudah cari sell di area premiumnya, ternyata mungkin bergerak sedikit, apakah kita sempat break even atau ada profit kecil ataupun misalnya stop loss ya, kena stop loss. Kemudian di extreme supply-nya M15 kita cari peluang sell lagi, ternyata loss lagi. Nah, artinya itu sejak awal kita sudah aware. Kenapa? Karena harga secara bullish bias memang H4 ini masih bullish gitu. Dan kondisi ini bisa aja terjadi tanpa sepengetahuan siapapun. Cuman kita mencoba menerapkan secara konsisten dan disiplin sesuai dengan strategi yang sudah kita uji dari waktu ke waktu gitu. Artinya secara potensi dan secara probabilitas untuk hasil jangka panjang, kemungkinan besar akumulasinya ini masih positif gitu. Nah, makanya kita barengi dengan ini ya, risk management. Jangan diabaikan semua gitu. Nah, jadi M15 seperti itu misalnya. Kita bisa gambarkan di setiap leg-nya ya. Nah, termasuk ketika harga di M15 dari bearish kemudian dia shifting bullish. Jangan lupa itu kita terapkan prioritasnya di external structure. Jadi 4 counter trend candle-nya diterapkan.
Nah, ketika M15 mulai dia shifting bullish, nah kita bisa tarik lagi nih area premium versus diskon yang baru dari low dan high M15 yang baru, which is dia sudah kondisi bullish shift. Nah, di sana kita bisa ukur, oke, ketika harga shifting bullish di M15, kita tahu area premiumnya di mana, diskonnya di mana. Nah, artinya ketika kita dapati ada demand zone M15 yang berada di area diskon dari perspektif M15. Nah, yang kebetulan jika kita proyeksikan di H4 ternyata itu juga mendapat confluence factor tambahan, harga juga berada di diskon areanya higher time frame. Nah, di sini catatannya, teman-teman bisa lihat. Artinya, middle time frame discount zone berada juga di dalam higher time frame discount zone. Artinya, ketika kita mencari peluang buy dari zona-zona di dalam lokasi tersebut, nah ini akan menjadi high probable buy untuk kedua higher time frame maupun middle time frame perspektif. Nah, itu high probable banget ya. Jadi kita cari buy dari M15 bullish shift, ada demand zone di diskon areanya M15 yang juga di diskon zone-nya H4. Nah, ini kita dapat apa ya? Dapat konfirmasi double gitu. Apalagi kalau misalnya kita tambahkan lagi nih dengan konfirmasi ketika harga kembali ke demand zone atau point of interest M15 yang sudah kita marking di sana, harga kembali, nah kemudian kita pantau di lower time frame ya, misalnya M1 dia dari bearish market structure juga dia bullish market structure. Nah, ini juga teman-teman akan cukup sering dapat ini, di mana M1 nanti akan terlihat ada beberapa entry zone yang valid. Nah, di mana kita entry yang lebih high probable dibandingkan yang lain. Nah, di sana kita juga bisa terapkan konsep premium versus diskonnya di M1. Nah, nanti contohnya di walkthrough gitu. Nah, jadi sama ya. Nah, jadi ketika di M1 kita tarik premium versus diskonnya juga, kita bisa filter mungkin ada yang tadinya ada 2 zone ya. Satunya di area premium, satunya di area diskon. Nah, kita entry prefer dari area diskon misalnya. Nah, untuk meningkatkan probabilitas. Nah, ketika kondisi ini terjadi ya, nah ini kondisi yang highest probable nih buy setup dari semua time frame yang kita pergunakan. Jadi dari higher time frame dia berada di discount zone, dari middle time frame dia juga berada di discount zone, dari lower time frame dia juga berada di discount zone. Nah, ini kondisi yang paling high probable nih untuk kita cari peluang pro trend atau pelanjutan bullish sesuai dengan biasnya H4, biasnya higher time frame, middle time frame, dan juga biasanya lower time frame. Ketika bullish shift di masing-masing time frame terlihat atau terjadi. Itu ya. Nah, jadi legendnya secara template nanti kita gunakan template yang serupa, hanya setting time frame-nya aja kita beda-bedakan. Cuma untuk di framework ini secara pembagian warna ya, untuk yang premium diskon dengan warna abu-abu ini untuk yang higher time frame premium diskon atau pricing zone-nya, untuk yang biru itu middle time frame, untuk yang orange ini low time frame. Nah, cuma sekali lagi, ketika teman-teman sudah paham konsep premium discount, ketika teman-teman juga sudah punya antisipasi di area premium, lebih prefer cari sell dulu atau counter trend dulu, sambil menunggu harga kembali ke diskon untuk cari buy. Nah, jangan lupa nih, important reminder yang di sini. Nah, artinya di dalam bullish market ya, in bullish market, buy from discount zone untuk pro trend ini akan senantiasa lebih favorable atau lebih tinggi probabilitasnya dibandingkan kita sell dari premium zone dengan tujuan untuk counter trend. Nah, tetap ya kalau secara secara relasi untuk kondisi bullish market ya otomatis semua peluang buy dari discount zone untuk pro trend ini akan senantiasa diantisipasi lebih tinggi probabilitasnya daripada kita sell dari premium zone atau counter trend. Nah, makanya tadi evidence-nya dikumpulkan. Jadi bukan berarti selalu ketika bullish market structure harga berada di premium ini pokoknya kita langsung cari sell terus gitu. Nggak selalu ya, karena tidak selalu peluang counter trend itu akan tersedia setup yang high probable. Nah, jadi ini akan kembali ke kita bisa lebih sabar untuk mencari peluang counter trend yang lebih high probable. Misalnya alasan harga untuk kembali pullback ke area diskon ini cukup tinggi. Kenapa? Karena imbalance-nya gede banget misalnya. Atau ada unmitigated demand zone yang secara clean terlihat gitu. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau misalnya di bullish market structure dia bullish market structure-nya memang
masih naik ya, tapi dia korektif, 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 terus nggak ada imbalance, terus nggak ada demand zone. Nah, cuman karena berbekal kita tahu harga berada di antara diskon dan premium. Nah, artinya di premium ini kita langsung cari sell atau counter trend setup begitu saja. Nah, ini low probable ya. Nah, kita cari dulu ada nggak alasan harga memang kemungkinan dia akan pullback gitu. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa cari counter trend sell juga. Ya udah kita wait and see dulu. Apakah nanti ternyata harga break lower, di sana baru kita dapatkan supply zone yang high probable untuk mulai cari peluang sell-nya, atau ternyata harga dia hanya ranging lebih besar nih, korektif down lagi sebelum dia break higher dengan impulsif, ada imbalance. Nah, di sana baru terbentuk ada demand zone gitu. Nah, ketika itu terjadi, nah baru kita apa ya? Kita sesuaikan antisipasi mengikuti perkembangan price action, tentunya untuk mencari peluang yang lebih high probable gitu. Nah, termasuk penerapan premium diskonnya bisa jadi alat bantu. Itu ya, termasuk juga kondisi sebaliknya nih di bearish market, tentunya kita cari peluang sell dari premium zone untuk pro trend secara nature ini akan lebih favorable dibandingkan kita cari buy dari discount zone untuk antisipasi counter trend. Itu ya. Nah, sudah untuk framework sampai sini. Setelah ini kita masuk sedikit ke walkthrough chart ya. Tolong bisa lebih interaktif. Nah, sampai framework dulu ada yang ditanyakan nih sebelum masuk ke walkthrough. Silakan kalau nanya lagi. Jelas nggak? Jelas. Ada yang mau ditanya, Ahmad? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini Kurniawan? Jelas kok. Lanjut dulu ya.